Tiket hampir ludes terjual, benarkah Stadion Hassalan Bolkiah Brunei Darussalam mulai memerah? Dibawa ke Brunei Darussalam, benarkah Rafael Struijk siap turun bela timnas Indonesia di laga kedua kontra Brunei Darussalam? Harapan Coach Sintayong jelang laga leg kedua Indonesia versus Brunei tersampaikan dengan jelas. Kelakuan kocak Sandy Walsh saat melaporkan kondisi terkini Stadion Hassalan Bolkiah yang diguyur hujan. Berikut Special Eleven mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Jelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dihelat, banyak yang mempertanyakan sosok pemain muda keturunan yang berposisi sebagai striker. Ya, sebut saja Rafael Struijk. Benarkah Rafael Struijk bisa diturunkan atau sebaliknya tidak bisa diturunkan? Pemain muda tersebut terus dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia usai memberikan satu gol cantik saat menjajal Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia kemarin. Setelah itu, pemain adu dan hak tersebut cukup mencuri perhatian. Namun sayangnya, pria keturunan itu masih alami cedera ringan dan membuat dirinya absen di leg pertama kontra Brunei. Jelang leg kedua ini, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto menyebut Rafael Struijk masih diragukan tampil pada leg kedua kontra timnas Brunei Darussalam. Kondisi sang pemain masih akan dipantau hingga latihan terakhir. Sebagaimana diketahui, Struijk mengalami cedera ringan dan harus absen kala timnas Indonesia pesta 6 gol di leg pertama Kamis 12 Oktober kemarin. Namun pemain adu dan hak itu tetap dibawa ke skuad timnas Indonesia untuk melakoni leg kedua kontra Brunei Darussalam. Oleh karena itu, Struijk yang hanya mengalami cedera ringan, maka ada peluang sang pemain bisa tampil. Namun Nova mengatakan Struijk belum tentu diturunkan. Kondisinya masih terus dipantau tim medis timnas Indonesia hingga berakhirnya sesi latihan terakhir. Jelang laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Coach Sintayong berharap tim lawan bisa memberikan perlawanan lebih baik, di mana diketahui timnas Indonesia datang dengan membawa modal meyakinkan berupa kemenangan 6-0 di leg pertama. Coach Sintayong meminta Brunei untuk bermain lebih baik pada pertemuan nanti. Dengan begitu, laga bakal berlangsung seru dan menarik. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertama di SUGBK. Akan tetapi, sejujurnya dalam kenyataan kami punya tim yang lebih baik dari Brunei, kata Coach Sintayong. Dengan Brunei Darussalam yang bermain lebih baik, maka timnas Indonesia bisa berusaha lebih keras dalam pertandingan nanti. Coach Sintayong menilai dengan situasi itu maka menjadi tantangan yang berarti buat anak asuhnya. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi pada laga kedua. Dengan begitu, kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi, ucap Coach Sintayong. Tiket laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Brunei Darussalam melawan timnas Indonesia telah terjual melejit. Kabar ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam melalui Instagram resminya. Sebagai informasi, FABD membagi harga tiket laga Brunei Darussalam versus timnas Indonesia menjadi dua kategori. Pertama yakni kategori Covered dengan harga 15 BND atau sekitar Rp172.000. Sedangkan kategori kedua yakni Uncovered yang dibanderol 10 BND atau sekitar Rp114.000. Penjualan tiket sendiri telah dibuka sejak tanggal 14 Oktober lalu. Pada hari pertama terjual sebanyak 5.788 tiket. Kemudian penjualan tiket kembali dibuka pada tanggal 15 Oktober 2023. Di tanggal tersebut terjadi lonjakan tajam, sebanyak 10.108 tiket berhasil terjual pada tanggal 15.
Sehingga secara total tiket duel antara Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia kini sudah terjual lebih dari 15.000. Jumlah tersebut dipastikan kembali akan bertambah. Pasalnya FABD kembali membuka penjualan tiket pada hari ini, yakni Senin kemarin 16 Oktober 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melawan Brunei Darussalam pada Selasa 17 Oktober 2023. Akankah supporter di sana akan memerah dengan pertanda pendukung Timnas Indonesia, atau sebaliknya supporter yang hadir di sana adalah pendukung untuk tim tuan rumah? Hal ini dapat dipastikan nanti saat laga berjalan kick off babak pertama hingga akhir pertandingan. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh melakukan tingkah kocak ketika berada di Brunei Darussalam. Ia mendadak beralih profesi ke presenter ramalan cuaca saat hujan lebat mengguyur stadion di sana. Dalam persiapan laga ini, skuad Garuda telah melakoni sesi latihan terakhir pada hari Senin kemarin. Pada latihan kali ini, para punggawa Garuda ketiban berkah, yakni hujan yang mengguyur di Stadion Hasanan Bolkiah. Hal ini membuat para pemain harus berteduh untuk sementara waktu di pinggir lapangan. Di sela-sela menunggu hujan reda, Sandy Walsh justru melakukan tingkah kocaknya. Ia mendadak alih profesi menjadi presenter ramalan cuaca. Hal ini diketahui dalam sebuah unggahan akun TikTok @168timnas. Dalam unggahan tersebut terlihat Sandy Walsh berlagak seperti presenter ramalan cuaca. Dengan logat British ala Elkan Bagot, ia tampak menjiwai saat melaporkan cuaca yang terjadi di Stadion Hasanan Bolkiah. Itulah ulasan terkini seputar sepak bola Indonesia hari ini yang dapat kami sajikan untuk semuanya. Jangan lupa dukung channel kami dan salam olahraga. Degrees and